Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Nas Amzamuddin Andas, MK PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan teman-teman semua. Di sini kelompok 10 akan menjelaskan mengenai instrumen WHO QOL Brief atau World Health Organization Quality of Life Brief. Berikut anggota dari kelompok 10 ada Maria Amanda Yasmin, Muhammad Fajar Abdullah Bajambi, Niken Ratlianawati, Rizko Akbar Utama, dan saya sendiri Siti Rofiana. Baik, selanjutnya kepada pemapar materi dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya di sini ada teori dasar instrumen. WHO QOL Brief merupakan instrumen standar internasional yang dikembangkan oleh WHO untuk mengukur kualitas hidup seseorang secara subjektif berdasarkan persepsi mereka terhadap kondisi fisik, psikologi, hubungan sosial, dan lingkungan. Instrumen ini merupakan versi ringkas dari WHO QOL 100. Instrumen ini terdiri dari 26 item pertanyaan yang mencakup 24 segi dalam 4 domain utama seperti kondisi fisik yang mencakup nyeri, istirahat tidur, dan mobilisasi, serta psikologi yang mencakup perasaan positif dan negatif, memori, harga diri, dan cita tubuh, dan hubungan sosial yang mencakup hubungan pribadi dan dukungan sosial, dan lingkungan yang mencakup keamanan, lingkungan rumah, serta akses ke layanan kesehatan. Dan ditambah dengan 2 segi yang menilai kualitas hidup dan kesehatan individu secara umum melalui domain kesehatan fisik, psikologi, hubungan sosial, dan lingkungan. Instrumen ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesejahteraan hidup yang dirasakan oleh seseorang. Selanjutnya, tujuan penggunaan instrumen. Tujuan utama dari penggunaan instrumen WHO QOL Brief ini adalah untuk mengukur kualitas hidup individu secara umum serta menilai sejauh mana dampak dari suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dapat memengaruhi kenyamanan hidup mereka. Karena validitas yang sangat tinggi ini, instrumen ini sering digunakan sebagai alat pengumpul data dalam berbagai penelitian di bidang kesehatan seperti bidang keperawatan, psikologi, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, data yang diperoleh dari WHO QOL Brief ini juga berfungsi secara efektif untuk membandingkan status kualitas hidup antara satu kelompok populasi dengan kelompok populasi lainnya guna menentukan intervensi yang tepat. Baik, selanjutnya di sini terdapat domain yang diukur dalam instrumen WHO QOL BREF. Keempat domain ini digunakan untuk menilai kualitas hidup seseorang secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik, psikologis, hubungan sosial, hingga lingkungan. Yang pertama yaitu domain kesehatan fisik, di mana domain ini berfokus pada bagaimana kondisi fisik seseorang mempengaruhi kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Aspek yang dinilai meliputi kemampuan melakukan aktivitas harian, ketergantungan terhadap obat atau bantuan medis, tingkat energi dan kelelahan, kemampuan bergerak, rasa nyeri, kualitas tidur, serta kemampuan bekerja. Maka semakin baik kondisi fisik seseorang, maka semakin baik pula kualitas hidup pada domain ini. Yang kedua itu domain psikologis, di mana domain ini memiliki nilai mental dan kemampuan seseorang dalam beradaptasi terhadap berbagai tuntutan kehidupan. Aspek yang diukur meliputi citra tubuh, perasaan positif dan negatif, penghargaan diri atau self-esteem, spiritualitas atau keyakinan pribadi, serta fungsi kognitif seperti berpikir, belajar, mengingat, dan berkonsentrasi. Domain ini juga menggambarkan bagaimana seseorang dapat memandang dirinya dan mengelola emosinya. Yang ketiga yaitu domain hubungan sosial, di mana domain ini menilai kualitas interaksi seseorang dengan orang lain. Aspek yang diukur meliputi hubungan pribadi, dukungan sosial yang diperoleh dari keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar, serta kepuasan terhadap aktivitas seksual. Hubungan sosial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seseorang. Yang keempat yaitu domain lingkungan. Domain ini berfokus pada kondisi lingkungan yang mendukung kesejahteraan individu. Aspek yang dinilai meliputi kondisi ekonomi atau sumber daya keuangan, rasa aman dan nyaman, akses terhadap pelayanan kesehatan, kondisi tempat tinggal, kesempatan memperoleh informasi dan keterampilan baru,
kondisi lingkungan fisik seperti polusi dan kebisingan, kesempatan untuk rekreasi, serta kemudahan akses transportasi. Lalu setelah datanya terkumpul, gimana cara kita menilainya? Nah, langkah pertama adalah kita menjumlahkan skor dari setiap item di masing-masing domain. Nah, tapi harus dicatat untuk item-item yang maknanya negatif, kita lakukan reverse scoring atau pembalikan nilai dulu sebelum ditambahkan. Nah, dari sana itu kita dapat yang namanya skor mentah atau raw score per domainnya. Nah, agar skor ini standar dan diakui secara internasional, nah kita mengikuti pedoman dari WHO untuk mentransformasikannya. Jadi ada dua opsi skala. Kita bisa bawa ke skala 4-20 agar setara dengan instrumen versi panjangnya, dan atau juga diubah ke skala 0-100 dalam bentuk persentase. Nah, biasanya skala 0-100 ini yang paling sering dipakai karena jauh lebih mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya untuk slide interpretasi hasil dan kesimpulan. Nah, setelah skornya berhasil kita ubah ke skala persentase 0-100, gimana cara kita bacainnya? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi, di slide ini kita itu bisa melihat bagaimana cara untuk mengelompokkan hasil tadi. WHO juga membaginya ke dalam 5 kategori utama. Skala di bawah 40 itu menunjukkan kondisi yang kurang atau buruk. Jadi skala 0-20 itu sangat buruk, skala 21-40 itu buruk, dan kalau skornya di rentang tengah, yaitu 41-60, artinya kondisi responden berada di tingkat sedang atau cukup. Nah, sementara itu kalau misalnya skornya sudah menyentuh di angka 61 ke atas, itu sudah mencakup indikator yang bagus. Jadi rentang 61-80 itu masuk ke kategori baik. Lalu untuk kategori skala 81-100 artinya sangat baik. Nah, jadi kesimpulan sederhana dari grafik atau tabel ini itu sebenarnya semakin tinggi skor akhir yang didapatkan oleh responden, artinya semakin baik juga kualitas hidup mereka pada domain yang sedang kita ukur. Baik, selanjutnya validitas dan rehabilitas instrumen WHO QOL Brief telah diuji di berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga instrumen ini dinilai mampu mengukur kualitas hidup secara akurat dan konsisten. Hasil uji validitas menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar R sama dengan 0,89 sampai 0,95 yang mengindikasikan tingkat validitasan sangat baik. Sementara itu, hasil uji rehabilitas menunjukkan nilai koefisien rehabilitas sebesar R 0, sama dengan 0,66 sampai 0,87 yang menandakan bahwa instrumen ini memiliki tingkat konsistensi internal yang baik hingga sangat baik. Oleh karena itu, WHO QOL Brief layak digunakan sebagai alat ukur kualitas hidup pada berbagai kelompok populasi, baik dalam penelitian maupun praktik pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan instrumen ini, yang pertama itu singkat, 26 item, lalu mudah digunakan, terus juga dapat digunakan pada populasi sehat maupun sakit. Lalu sudah tersedia dalam banyak bahasa termasuk bahasa Indonesia. Yang terakhir, memiliki validitas yang baik dan rehabilitas yang baik. Untuk kekurangan instrumen ini, yang pertama itu bersifat subjektif karena berdasarkan persepsi responden. Yang kedua, tidak menggali aspek kualitas hidup secara mendalam seperti WHO QOL sampai 100. Yang terakhir, beberapa domain atau hubungan sosial memiliki jumlah item yang relatif sedikit. Baik, selanjutnya contoh judul penelitian yang menggunakan instrumen. Penilaian kualitas hidup pasien abses periapikal studi menggunakan WHO QOL BREF atau observasional deskriptif.
Variabel dependen jelas menggunakan kualitas hidup yang mencakup aspek kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan yang diukur dalam penelitian. Kesesuaian alat ukur yaitu menggunakan WHO, QOL, BREF yang menggunakan instrumen ringkas terstandarisasi internasional yang terdiri dari 26 item dengan skala Likert 5 poin yang sangat adaptif. Sahih, R sama dengan 0,89 sampai 0,95. Serta andal, R sama dengan 0,66 sampai 0,87 untuk mengevaluasi dampak subjektif penyakit terhadap kualitas hidup pasien. Populasi yang relevan yaitu menggunakan populasi pasien penderita abses periapikal usia 17 tahun ke atas yang secara klinis mengalami nyeri pulpa akut, gangguan mengunyah, keterbatasan fungsional, hingga ketidaknyamanan psikologis seperti kecemasan akibat halitosis. Untuk contoh judul penelitian yang pertama, gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lansia atau scoping review. Yang kedua, efektivitas penggunaan aplikasi Diabetes ID terhadap kualitas hidup dan kadar gula darah pasien diabetes mellitus di puskesmas. Yang ketiga, profil kualitas hidup pada siswa SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo di era pandemi. Baik, sudah pemaparan materi dari kelompok 10. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.